Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video Matematika Dasar. Kali ini, Ibu akan memberikan penjelasan untuk jawaban tugas minggu lalu ya. Yang pertama adalah mengenai kuantor universal. Sebelumnya, mahasiswa sudah baca ya mengenai pernyataan berkuantor. Jadi pernyataan berkuantor itu ada yang kuantor universal dan ada yang kuantor eksistensial. Untuk kuantor universal, itu maksudnya pernyataannya mengandung makna semua. Ya, simbolnya seperti A terbalik ini. Dibaca untuk setiap atau untuk semua. Misalnya, semua makhluk hidup akan mati. Nah, di situ mengandung kata-kata semua. Jadi itu namanya kuantor universal. Ya, soal pertama, tentukanlah nilai kebenaran pernyataan berikut ini. A. Semua bilangan genap habis dibagi 2. Nah, benarkah seperti itu? Apakah benar semua bilangan genap habis dibagi 2? Nah, pernyataan ini benar, karena semua bilangan genap habis dibagi 2 ya. Tidak ada satupun bilangan genap yang tidak habis dibagi 2. Jadi pernyataan ini bernilai benar. B. Untuk setiap bilangan real n berlaku n tambah 2 sama dengan 2 tambah n. Ya, tentu kita harus tahu dulu apa itu bilangan real. Bilangan itu macam-macam, ada bilangan bulat, bilangan asli, bilangan cacah, bilangan rasional, dan bilangan real. Dan masih ada bilangan irasional dan lain-lainnya. Bilangan real ini bisa dibilang semua bilangan. Ya, bilangan cacah masuk ke situ, pecahan masuk ke situ, bilangan negatif masuk ke situ. Ya, nanti silahkan dipelajari tentang himpunan bilangan ya. Kita kembali ke soal ini. Untuk setiap bilangan real n berlaku n tambah 2 sama dengan 2 tambah n. Ya, untuk melihat benar atau tidak, bisa kita tes. Masukkan n-nya, ganti n-nya dengan bilangan apa saja. Misalnya negatif 1. Ya, negatif 1 tambah 2. Apakah sama hasilnya dengan 2 tambah negatif 1? Ya, sama kan? Cek untuk semua bilangan. Nah, karena penjumlahan bilangan bersifat komutatif, artinya bisa ditukar tempat, A tambah B sama dengan B tambah A, nah, pasti hasilnya sama, walaupun urutannya dibalik-balik ya. Jadi, pernyataan ini bernilai benar. N tambah 2 sama dengan 2 tambah N. C. Untuk setiap bilangan cacah N, berlaku N kurang 2 sama dengan 2 kurang N. Apa itu bilangan cacah? Bilangan yang dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, pengurangan bilangan itu tidak bersifat komutatif ya. A kurang B hasilnya tidak sama dengan B kurang A. Nah, jadi di sini N kurang 2 hasilnya tidak sama dengan 2 kurang N. Bisa kita tes, misalnya masukkan N-nya sama dengan 3. 3 kurang 2. Apakah sama dengan 2 kurang 3? Tentu tidak sama. Jadi pernyataan C ini bernilai salah. D. Untuk setiap bilangan bulat X berlaku X lebih kecil dari X kuadrat. Nah, benar atau tidak? Coba kita tes, masukkan bilangan-bilangan bulat. Apa saja bilangan bulat? Bilangan bulat itu ada 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan juga negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Ya, misalkan kita masukkan X-nya sama dengan negatif 2. Apakah benar negatif 2 lebih kecil dari negatif 2 kuadrat? Benar kan? Ya. Bagaimana dengan 0? Apakah 0 lebih kecil dari 0 kuadrat? Bukan lebih kecil ya, tetapi sama. Kemudian kalau kita ganti X-nya sama dengan 1. Apakah benar 1 lebih kecil dari 1 kuadrat? Nah, ini salah juga. 1 bukan lebih kecil dari 1 kuadrat, tapi 1 sama dengan 1 kuadrat. Nah, karena sudah ada yang tidak memenuhi, maka pernyataan ini bernilai salah. E. Diketahui himpunan A anggotanya adalah 2, 4, 6, 8, 9, 10, dan 12. Nah, pernyataannya, untuk setiap X anggota himpunan A, berlaku X tambah 1 adalah bilangan ganjil.
Ya, coba kita lihat. Masukkan semua nilai X itu. Mulai dari 2. 2 tambah 1, 3, ganjil. 4 tambah 1, 5, ganjil juga. 6 tambah 1, 7, ganjil juga. 8 tambah 1 sama dengan 9, ganjil juga. 9 tambah 1 sama dengan 10. Nah, ini bukan ganjil. Jadi karena ada satu saja yang tidak memenuhi, maka pernyataan ini, kuantor universal ini bernilai salah. Selanjutnya mengenai kuantor eksistensial, ya, yaitu kuantor yang mengandung makna terdapat atau ada atau beberapa. Ya, lambangnya seperti E terbalik ini ya. Misalnya beberapa mahasiswa PGSD berasal dari luar Aceh. Nah, artinya ada mahasiswa PGSD yang berasal dari luar Aceh. Oke, kita lihat soalnya. Tentukan nilai kebenaran pernyataan-pernyataan berikut ini. A. Beberapa hewan dapat hidup di darat dan di air. Benarkah begitu? Ya, benar kan? Misalnya seperti kura-kura ya. Ya, jadi ada satu saja yang memenuhi, maka kuantor eksistensial itu bernilai benar. Jadi pernyataan ini benar. B. Terdapat X anggota himpunan bilangan real yang memenuhi X kurang 2 sama dengan 1/3. Ya, ini bisa kita cek siapakah X ini. X kurang 2 sama dengan 1/3. Berarti X sama dengan 1/3 tambah 2. Nah, kalau kita selesaikan, didapat hasilnya 2 1/3. Jadi benar ada X yang memenuhi X kurang 2 sama dengan 1/3. Siapa X itu? X itu adalah 2 1/3. Nah, jadi kuantor eksistensial ini bernilai benar. C. Ada bilangan prima yang genap. Apa itu bilangan prima? Yaitu bilangan yang hanya mempunyai 2 faktor saja, atau bilangan yang hanya dapat dibagi oleh dirinya sendiri dan oleh 1. Ya. Siapa saja bilangan prima? 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya ya. Jadi apakah benar ada bilangan prima yang genap? Benar, ada, yaitu 2. Nah, maka kuantor eksistensial ini bernilai benar. D. Terdapat bilangan bulat X yang memenuhi X tambah 6 lebih kecil dari 5. Nah, ini kita lihat X tambah 6 lebih kecil dari 5. Berarti X lebih kecil dari 5 kurang 6. Ya, jadinya X lebih kecil dari negatif 1. Nah, jadi X-nya lebih kecil dari negatif 1. Artinya semua bilangan yang lebih kecil dari negatif 1. Coba kita tes. Misalnya kita ambil X-nya negatif 2. Apakah benar negatif 2 tambah 6 hasilnya lebih kecil dari 5? Negatif 2 tambah 6 sama dengan berapa? 4 ya. Benar, 4 lebih kecil dari 5. Siapa lagi X yang lebih kecil dari negatif 1? Ambil yang bilangan bulat saja. Misalnya negatif 7. Nah, negatif 7 tambah 6. Hasilnya 1. Ya, benar 1 lebih kecil dari 5. Ya, jadi benar bahwa terdapat anggota himpunan bilangan X, bilangan bulat X ya, yang memenuhi X tambah 6 lebih kecil dari 5. Jadi, kuantor eksistensial ini bernilai benar. Nomor E, terdapat anggota himpunan bilangan asli X yang memenuhi X tambah 6 lebih kecil dari 5. Ini sama seperti yang D tadi ya, kita dapatkan tadi nilai X-nya lebih kecil dari negatif 1. Nah, apakah ada bilangan asli yang lebih kecil dari negatif 1? Tentu tidak ada, karena bilangan asli itu anggotanya mulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Tidak ada bilangan negatif di bilangan asli. Ya, jadi pernyataan ini bernilai salah. Selanjutnya kita lihat negasi kuantifikasi. Ya, untuk mudahnya negasi dari semua adalah beberapa dan negasi dari beberapa adalah semua. Ya, contoh soalnya, tentukan negasi dari tidak ada bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Pernyataan A ini sama dengan semua bilangan ganjil tidak habis dibagi 2.
Kalau kita mau pakai kata-kata semua ya, kuantor universal. Jadi semua bilangan ganjil tidak habis dibagi 2. Nah, bagaimana negasinya? Negasinya semuanya menjadi beberapa, kemudian pernyataannya itu tidak habis dibagi 2 menjadi habis dibagi 2. Jadi negasinya beberapa bilangan ganjil habis dibagi 2. B. Ada bilangan asli yang lebih besar dari 1 juta. Nah, untuk negasinya, kata-kata ada kita ganti menjadi semua. Kemudian kata-kata lebih besar kita ganti dengan lawannya, yaitu lebih kecil atau sama dengan. Nah, jadi negasinya, semua bilangan asli lebih kecil atau sama dengan 1 juta. C. Semua orang kaya hidupnya bahagia. Nah, gampang ya, negasinya beberapa orang kaya hidupnya tidak bahagia. Selanjutnya kita lihat tentang argumen. Ya, argumen adalah penarikan kesimpulan yang sah atau valid. Ya. Di dalam logika matematika hanya ada 4 macam argumen, yaitu modus ponens, modus tollens, silogisme disjunktif, dan silogisme. Jadi di luar yang 4 ini dianggap kesimpulannya tidak sah. Kita lihat soalnya. Tariklah kesimpulan yang valid berdasarkan premis atau pernyataan yang diberikan. Ya, premis pertama, jika bulan berada di antara matahari dan bumi, maka terjadi gerhana matahari. Kemudian premis kedua, saat ini bulan berada di antara matahari dan bumi. Nah, ini kita tulis dengan simbol matematika, tampak bahwa ini adalah modus ponen ya. Pernyataan pertama tadi bisa kita tulis menjadi jika P maka Q. Kemudian premis kedua adalah P. Maka menurut modus ponens kesimpulannya harus Q. Nah, jadi kesimpulannya saat ini sedang terjadi gerhana matahari. Nomor 2. Premis pertama, jika Ima lulus ujian tulis, maka ia bisa ikut ujian wawancara. Premis kedua, Ima tidak bisa ikut ujian wawancara. Nah, apa kesimpulan yang bisa kita ambil? Kita tulis dulu supaya mudah ke dalam bentuk matematika. Premis pertama itu bisa kita tulis jika P maka Q. Dan premis keduanya adalah negasi Q. Nah, kalau ada premis seperti ini, menurut modus tollens, kesimpulannya harus negasi P. Jadi kesimpulannya adalah Ima tidak lulus ujian tulis. Nomor 3, premis 1, pagi ini ayah pergi ke kantor atau ke dokter. Premis 2, pagi ini ayah tidak pergi ke dokter. Nah, ini kalau kita tulis dalam logika, dalam simbol logika, premis 1 itu jadinya P atau Q. Dan premis 2-nya negasi Q. Nah, bentuk seperti ini dinamakan modus tollendo ponens atau silogisme disjunktif. Ada 2 silogisme disjunktifnya ya. P atau Q dan negasi P, maka kesimpulannya harus Q. Satu lagi, P atau Q dan negasi Q, maka kesimpulannya harus P. Nah, untuk di soal ini, kesimpulannya berarti pagi ini ayah ke kantor. Nomor 4, premis 1. Jika hari sudah malam, maka angin darat berhembus. Premis 2, jika angin darat berhembus, maka nelayan tradisional dapat berlayar ke laut. Nah, kita tulis dalam bentuk matematika, yang premis 1 itu menjadi jika P maka Q. Dan premis 2-nya, jika Q maka R. Bentuk seperti ini namanya silogisme. Kesimpulannya harus jika P maka R. Jadi kesimpulan untuk soal nomor 4, jika hari sudah malam, maka nelayan tradisional dapat berlayar ke laut. Soal selanjutnya, jelaskan apakah argumen berikut ini valid atau tidak. Ya, nomor 1, premis 1, jika adik minum es, maka ia batuk. Premis 2, adik tidak minum es. Dari premis ini disimpulkan adik tidak batuk.
Ya, apakah valid pengambilan kesimpulan ini? Coba kita tulis. Premis 1 itu ditulis menjadi jika P maka Q. Premis kedua negasi P. Kesimpulannya negasi Q. Nah, coba lihat di 4 argumen yang valid tadi. Apa ada yang bentuknya seperti ini? Tidak ada ya. Nah, karena tidak ada, jadi argumen seperti ini tidak valid. Nah, jawabannya itu bisa kita jelaskan begini. Sebenarnya sudah kelihatan juga dari soalnya ya. Premis 1, jika adik minum es, maka ia batuk. Nah, itu informasinya. Jika adik minum es, maka pasti ia batuk. Tidak ada informasi lain. Tidak ada dibilang kalau dia tidak minum es, maka ia tidak batuk. Itu tidak ada dibilang. Bisa saja dia batuk nanti mungkin karena hal lainnya. Jadi yang kita tahu, jika adik minum es, maka ia batuk. Nah, premis keduanya, adik tidak minum es. Dari situ, tidak bisa kita tarik kesimpulan adik tidak batuk. Bisa saja dia batuk karena hal lain. Begitu ya. Nomor 2, premis pertama, jika hilal sudah tampak, maka kaum muslimin mulai berpuasa. Premis kedua, hilal sudah tampak. Nah, dari kedua premis ini ditarik kesimpulan bahwa kaum muslimin mulai berpuasa. Ya, kita tuliskan argumen ini dalam bentuk logika matematika. Premis 1 jadinya jika P maka Q. Premis kedua adalah P. Kesimpulannya adalah Q. Nah, coba cek apakah ada bentuk seperti ini di argumen valid tadi. Ada, ternyata ini adalah modus ponens. Jadi kesimpulan ini, argumen seperti ini valid. Nomor 3, premis 1. Uruguay menang babak 16 besar atau tersingkir dari final Piala Dunia 2018. Premis 2, Uruguay menang babak 16 besar. Lalu ditarik kesimpulan, Uruguay tidak tersingkir dari final Piala Dunia 2018. Ya. Argumen seperti ini kita tulis dalam bentuk logika, jadinya premis 1 P atau Q. Premis 2-nya P. Lalu kesimpulannya negasi Q. Nah, coba kita cek apakah ada bentuk seperti ini di argumen-argumen yang valid tadi, modus ponens, tollens, sampai dengan silogisme tadi. Tidak ada bentuk argumen seperti ini ya. Jadi nomor 3 ini tidak valid. Soal terakhir, premis 1, jika penebangan liar dibiarkan, maka gunung gundul. Premis 2, jika tidak datang banjir, maka gunung tidak gundul. Nah, kemudian kesimpulannya, jika penebangan liar dibiarkan, maka datang banjir. Nah, nomor 4 ini kalau kita tuliskan ke dalam bentuk matematika, premis 1 jadinya jika P, maka Q. Dan premis yang kedua, jika negasi R, maka negasi Q. Dan kesimpulannya, jika P, maka R. Ya. Sekilas argumen seperti ini tidak ada sama dengan keempat argumen yang valid tadi ya, yang modus ponens sampai dengan silogisme tadi. Tetapi ingat bahwa suatu implikasi kongruen dengan kontrapositifnya. Jika Q maka R itu sama nilainya dengan jika negasi R maka negasi Q. Nah, jadi premis yang kedua itu bisa kita ganti menjadi jika Q maka R. Nah, sekarang lihat argumen ini. Argumen ini adalah silogisme, jadi valid. Ya. Baik, sekian penjelasan untuk tugas minggu lalu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.